Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Leonardus Kebutaji. Saya Amelia, saya Islamina, saya Ferdinand, saya Sikoma. Ini kami akan menjelaskan tentang agama, ras, dan etnis. Kota Surabaya. Selamat datang di Surabaya, kota yang gak cuma dikenal sebagai kota pahlawan, tapi juga tempatnya orang-orang ramah, kuliner mantap, dan budaya yang beragam banget. Di sini kamu bisa lihat bagaimana berbagai agama, suku, dan etnis hidup berdampingan dengan damai. Mau cari sejarah? Ada. Mau cari wisata? Banyak. Mau makan enak? Wah, siap-siap kalap. Jadi selamat menikmati serunya kota Surabaya yang semangatnya gak pernah padam. Tari Remo. Salah satu tarian khas yang menjadi kebanggaan warga Surabaya adalah tari Remo. Tarian ini awalnya berasal dari budaya masyarakat Jawa Timur, khususnya digunakan sebagai tarian penyambutan kehormatan atau pembuka dalam pertunjukan ledruk teater tradisional khas Jawa Timur. Larung ari-ari. Larung ari-ari itu adalah salah satu tradisi orang Jawa, terutama di Jawa Timur, buat mengantar ari-ari bayi atau plasenta setelah lahir. Buat orang Jawa, ari-ari bukan sekedar sampah medis, tapi dipercaya sebagai teman atau saudara si bayi waktu masih dalam kandungan. Sedekah bumi. Sedekah bumi adalah tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Jawa buat mengucapin terima kasih kepada Tuhan dalam alam atas hasil panen atau rezeki yang melimpah. Biasanya acara ini diadakan setelah panen raya dan jadi momen seru buat warga desa kumpul bareng. Menemu Maten Pengon. Temu Maten Pengon ada salah satu tradisi pernikahan orang Jawa Timur, terutama di daerah Kayak Surabaya, Gresik sampai Madura juga kadang ada. Nah, kata nemu manten artinya pertemuan dua pengantin, sedangkan pegon itu gaya khas Jawa Timuran yang unik dan beda dari gaya Jawa Tengah atau Jogja. Gulat okol.
Gulat okol adalah tradisi olahraga masyarakat yang berasal dari Jawa Timur, terutama terkenal di daerah Lamongan dan sekitarnya. Ini tuh semacam gulat tradisional, tapi dibungkus dalam acara adat ramai dan penuh makna. Pitonan. Pitonan itu tradisi peringatan ulang tahun bayi atau anak dalam bahasa Jawa, yang biasanya diadakan saat anak berusia 7 bulan atau 1 bulan, atau tiap kelipatan 7 bulan. Nama pitonan sendiri berasal dari kata pitu, yang artinya 7 dalam bahasa Jawa. GKI Royal Residence ini adalah tempat ibadah gereja umat Kristen. GKI ini jadi bagian dari suatu yang luar biasa dan penuh makna. Kelenteng Konghucu Bademiao. Kalau kamu main ke perumahan Royal Residence di Surabaya, kamu bakal nemuin hal yang keren banget. Salah satunya adalah Kelenteng Bademiao, tempat ibadah untuk umat Konghucu. Meskipun ukurannya nggak terlalu besar, kelenteng ini tuh tenang banget. Warnanya merah khas kelenteng. Ada patung dewa, meja persembahan, dan dupa yang selalu menyala saat umat datang sembahyang. Yang bikin unik, kelenteng ini cuma berjarak berapa langkah dari masjid, gereja, pura, vihara, dan kapel. Kapel Santo Yotinus. Umat Katolik bisa datang ke sini buat misa rutin, sakramen doa rosario, atau perayaan hari besar seperti Natal dan Paskah. Masjid Muharrijin. Masjid Muharrijin adalah tempat ibadah umat muslim. Masjid ini ngajarin kita bahwa beda agama bukan alasan buat saling jauhi, bisa hidup bareng, saling bantu, dan saling berjaga. Pura Sakit Rejenin adalah tempat ibadah umat Hindu di situ. Pura ini memang enggak besar, tapi perbedaan gede banget buat warga Hindu. Walau mungil, suasananya tenang dan penuh nuansa spiritual. Warga bisa beribadah, sembahyang, dan ikut upacara keagamaan kayak melasti atau nyepi dan khusyuk. Rumah joglo adalah rumah adat khas Jawa yang punya ciri utama di bagian atapnya. Atap rumah ini tinggi dan berbentuk limas bertingkat, kelihatan megah dan khas banget. Biasanya makin tinggi atapnya, makin tinggi juga status sosial pemilik rumah di zaman dahulu. Rumah joglo itu nggak cuma sekedar tempat tinggal. Di balik bentuknya ada filosofi hidup orang Jawa. Kalau kamu lagi jalan-jalan ke Surabaya dan pengen cobain kuliner yang beda dari sate-sate biasa, sate klopo wajib masuk daftar. Cobain. Ini bukan sate yang biasanya karena ada klopo, alias kelapa parut yang disangrai di atasnya. Rasanya unik, gurih, dan dijamin bikin pengen nambah. Sate klopo ini sebenarnya khas Surabaya. Salah satu yang paling terkenal adalah sate klopo Omondehen, yang sudah legendaris banget sejak puluhan tahun yang lalu. Namanya unik karena dulunya dijual di jalanan Omondehen, sekarang Jalan Wali Kota Mustajab. Pernah dengar nama ini? Makanan khas Surabaya ini namanya lontong balap. Karena dulunya pedagang kedapatan menjual sambil berlomba lari, supaya cepat sampai dan gak keburu laris. Sama pembeli kayak balapan beneran. Lontong balap emang punya vibe yang rumah, masyarakat, dan bikin kenyang. Cocok buat sarapan atau ngemil sore-sore. Apalagi kalau makan sambil ngerumpis sama teman-teman.